Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filtri Valia dengan NIM 12270324938 dari program studi S1 Akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul transaksi entitas induk dan entitas anak. Ketika kita membahas entitas induk dan entitas anak, berarti di sini ada dua perusahaan yang mana sama-sama saling beroperasi. Jadi, ada perusahaan induk yang beroperasi dalam kegiatannya dan juga perusahaan anak yang beroperasi dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian, tidak menutup kemungkinan bahwasanya kedua perusahaan ini nantinya akan terlibat dalam transaksi yang sama. Misalkan, transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, dan transaksi terkait dengan pemberian pinjaman. Contohnya di sini seperti saya bisa dapat contohkan yaitu PT Indofood dan PT Bogasari. Di sini PT Indofood-nya beroperasi dan PT Bogasari juga tetap beroperasional. Sebagaimana kita tahu bahwasanya PT Bogasari ini adalah produsen tepung, di mana tepung ini kan menjadi bahan utama pembuatan produk dari PT Indofood yaitu Indomie. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi terkait dengan jual beli persediaan. Lanjut, di sini terdapat gambar yaitu transaksi antar entitas. Ada entitas induk dan dua entitas, yaitu ada entitas anak A dan entitas anak B. Ada panah ke bawah dan panah ke atas. Panah ke bawah ini artinya transaksi hulu atau transaksi downstream. Transaksi hulu ini atau transaksi downstream ini adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Makanya dinamakan downstream karena dia ke bawah. Karena down itu kan turun. Jadi transaksi yang timbul dari entitas induk kepada entitas anak. Contohnya misalkan entitas induk memberikan pinjaman modal atau pinjaman dana kepada entitas anak. Maka transaksi pinjaman tersebut termasuk dalam transaksi hulu atau downstream. Selanjutnya di sini ada transaksi hilir. Nih, yang ke atas panahnya. Transaksi hilir atau biasa disebut dengan upstream adalah transaksi yang terjadi dari entitas anak ke entitas induk. Contohnya tadi dari PT Bogasari. PT Bogasari ini kan entitas anak, di mana Bogasari ini menjual persediaannya kepada PT Indofood selaku induknya. Jadi transaksi yang terjadi di sini itu tuh masuk ke dalam transaksi hilir ataupun upstream. Selain itu, adapun sesama entitas anak terjadi transaksi yang dinamakan itu transaksi lateral. Transaksi lateral ini adalah transaksi yang terjadi antara anak perusahaan atau sesama anak perusahaan. Misalnya, anak perusahaan A dan anak perusahaan B itu saling menjalin transaksi. Jadi transaksi yang terjadi antara kedua anak perusahaan inilah yang disebut dengan transaksi lateral. Contohnya, sesama entitas anak dari PT Astra itu melakukan transaksi jual beli terkait dengan persediaan. Maka transaksi ini tuh disebut dengan transaksi lateral. Selanjutnya, pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban arus kas. Entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Ketika entitas induk memiliki kepemilikannya lebih dari 50%, maka entitas induk itu sudah wajib menyusun terkait laporan konsolidasi. Seperti yang kita ketahui, entitas induk dan entitas anak itu merupakan satu kesatuan tunggal.
Sehingga transaksi akun-akun timbal balik antara entitas induk dan entitas anak nantinya harus dieliminasi. Karena entitas induk dan entitas anak ini merupakan satu kesatuan yang tunggal, itu tuh nantinya bakal membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang bakal dibuat itu adalah laporan keuangan konsolidasian. Di sini kita akan membahas dua transaksi, yaitu yang pertama ada transaksi penjualan persediaan dan penjualan jasa. Yang pertama kita akan bahas yaitu adalah transaksi penjualan persediaan. Kita masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Jadi dari sini aja kita bisa tahu kalau PT Palapa itu adalah parent-nya atau entitas induk. Sedangkan PT Samudra itu adalah entitas anaknya. Selama tahun 2017, terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa ke PT Samudra sebesar 10 juta. Berarti kalau dari jenis transaksinya, karena transaksinya itu adalah penjualan persediaan dari PT Palapa selaku induk perusahaan ke PT Samudra, maka jenis transaksinya itu adalah transaksi hulu atau downstream. Selanjutnya, beban pokok penjualan BPP yang dibukukan oleh PT Palapa terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PT Palapa saat menyusun laporan keuangan konsolidasian 2017 jika di sini terdapat beberapa skenario ya. Skenario pertama, jika seluruh persediaan yang diperoleh oleh PT Palapa telah terjual seharga 16 juta. Skenario kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu belum terjual. Dan skenario ketiga di sini ada sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh oleh PT Palapa telah terjual seharga 12 juta. Di sini kita akan bahas satu-satu mengenai skenarionya. Kita akan bahas skenario pertama, di mana seluruh persediaan itu terjual. Jadi tadi ada transaksi antara PT Palapa dan PT Samudra, di mana PT Palapa ini selaku entitas induk dan PT Samudra selaku entitas anak. Diketahui bahwasanya beban pokok penjualan dari persediaan tersebut itu sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta. Jadi gini, PT Palapa ini tuh di sini membeli persediaan dengan harga 6 juta. Yang kemudian dijual kepada PT Samudra itu seharga 10 juta. Dan ternyata persediaan yang dibeli PT Samudra ini dijual kembali kepada perusahaan non-afiliasi atau perusahaan yang tidak terlibat dalam konsolidasi ini seharga 16 juta. Jadi dari awal nyatu PT Palapa membelinya seharga 6 juta yang dijual kepada PT Samudra sebesar 10 juta dan PT Samudra ini dijualnya kembali kepada perusahaan non-afiliasi itu seharga 16 juta. Langkah pertama di sini kita buat tabel terkait transaksi antar entitas. Kalau terkait dengan penjualan persediaan, maka akun-akun yang terlibat nantinya adalah akun penjualan, akun HPP, dan juga akun persediaan. Kita fokusnya untuk pencatatan akun perpetual ya. Jadi di sini pada kolom pertama PT Palapa itu memiliki beban pokok penjualan seharga 6 juta. Yang kemudian PT Palapa menjualnya ke PT Samudra itu sebesar 10 juta. Jadi di sini PT Palapa itu mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Sedangkan selanjutnya
PT Samudra itu memiliki beban pokok penjualan yang tadi dibeli ke PT Samudra itu, dari PT Samudra ke PT Palapa itu membeli 10 juta, yang kemudian PT Samudra ini menjualkan kepada perusahaan lain sebesar 16 juta. Maka di sini PT Samudra itu memiliki keuntungan itu sekitar 6 juta rupiah. Jadi kalau tadi PT Palapanya untung 4 juta, nah PT Samudra itu untung 6 juta. Dan ketika menyusun laporan konsolidasian itu biasanya kita jumlahkan penjualan anak ditambah dengan penjualan induk. Berarti di sini kalau misalkan secara konsep seperti biasa, itu kan penjualan induk 10 juta ditambahkan dengan penjualan PT Samudra sebesar 16 juta, sehingga di laporan sebelum konsolidasinya adalah 26 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualan dan laba kotornya. Tambahkan. Jadi kita tambahkan antara induk dan anaknya. Tetapi ingat bahwasanya ketika transaksi induk dan anak ini adalah satu kesatuan, ketika entitas induk dan anak ini satu kesatuan ekonomi, maka transaksi yang terlibat di antara kedua belah pihak itu harus kita eliminasi. Karena tadi kan PT Palapa dan PT Samudra ini adalah satu kesatuan entitas atau entitas tunggal. Sehingga nanti untuk menyusun laporan konsolidasi, transaksi yang timbul antara PT Palapa dan PT Samudra itu harus dieliminasi. Eliminasinya sebesar berapa? Karena di sini persediaannya itu seluruhnya terjual, maka eliminasi di sini adalah sebesar harga beli persediaan yang dibeli oleh PT Samudra, yaitu sebesar 10 juta. Karena PT Samudra membeli ke PT Palapa itu persediaannya seharga 10 juta. Transaksi jual belinya di sini kan 10 juta. Sehingga yang harus kita eliminasi itu juga sebesar 10 juta. Sehingga di sini penjualan kita eliminasi sebesar 10 juta. Dan beban pokok penjualan juga kita eliminasi sebesar 10 juta. Nanti di laporan konsolidasi, penjualan itu nilainya tidak lagi 26 juta. Karena tadi udah dieliminasi 10 juta, maka konsolidasinya itu melainkan 16 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualan, tidak lagi 16 juta karena sudah dieliminasi 10 juta, maka sisanya itu adalah 6 juta. Kalau untuk laba kotornya itu pun sama, baik itu sebelum eliminasi maupun sesudah eliminasi. Bisa kita lihat di sini. Laba kotornya tetap sama, yaitu sama-sama 10 juta. Hanya saja transaksi yang terjadi antara PT Palapa dan PT Samudra itu sebesar 10 juta tadi harus kita eliminasi. Sehingga nanti jurnal eliminasinya sendiri di sini kita debit penjualannya itu sebesar 10 juta. Di slide berikutnya, transaksi yang terjadi antara PT Palapa dan PT Samudra sebesar 10 juta harus kita eliminasi, sehingga untuk jurnal eliminasi sendiri itu debitnya adalah penjualannya itu 10 juta. Karena penjualan itu sebenarnya pencatatannya itu di bagian kredit, sedangkan karena ini adalah bentuk penjualan yang terjadi antara entitas induk dan anak, sehingga harus kita eliminasi. Karena kita eliminasi itu, yang semula penjualannya ada di kredit, kita pindahkan menjadi di debit. Begitu pula dengan beban
pokok penjualannya itu ada di kredit sebesar 10 juta. Di sini kita masuk ke skenario 2, itu di mana seluruh persediaan itu belum terjual. Di mana kita ketahui tadi PT Palapa itu memiliki persediaan sebesar 6 juta rupiah yang dijual kepada PT Samudra sebesar 10 juta rupiah. Tetapi sampai hingga akhir periode 31 Desember itu persediaannya belum terjual. Jadi 10 juta yang sudah dibeli tadi itu belum terjual sama sekali. Jadi di sini bisa kita lihat dalam tabel di mana PT Palapa bahan pokok penjualannya 6 juta, penjualannya 10 juta, sehingga laba kotornya itu dapatlah 4 juta. Tapi di PT Samudra itu belum terisi karena itu belum ada terjadinya penjualan sama sekali sampai di akhir periode. Jadi di tabel sebelum konsolidasi itu tetap dari PT Palapa yaitu 10 juta, penjualannya beban pokoknya 6 juta dan laba kotornya 4 juta. Selanjutnya kita eliminasi penjualannya. Penjualan di sini kan transaksi antara PT Palapa dan PT Samudra, di mana PT Palapa kan menjual persediaan ke PT Samudra sebesar 10 juta. Sehingga karena ada transaksi dari kedua belah pihak ini, kita eliminasi transaksi penjualannya sebesar 10 juta. Kemudian untuk selanjutnya untuk beban pokok penjualan, kita di sini karena di sini PT Samudra itu belum menjual persediaan, maka untuk beban pokok penjualannya yang harus kita eliminasi itu sebesar 6 juta. Beda dengan sebelumnya yang tadi. Ketika penjualannya itu semuanya terjual, maka yang dijadikan dasar untuk eliminasi adalah beban pokok penjualan dari PT Samudra. Sehingga ketika PT Samudra sudah membeli kemudian dijual lagi, beban pokok penjualannya itulah yang harus kita eliminasi. Beda halnya dengan skenario kedua ini, karena persediaannya itu belum terjual, jadi belum ada beban pokok penjualan dari PT Samudra, sehingga nantinya kita akan eliminasi itu adalah beban pokok penjualan dari PT Palapa yaitu sebesar 6 juta. Jadi eliminasi dari penjualan itu adalah 10 juta dan beban pokok penjualannya itu adalah 6 juta. Sehingga jurnalnya itu dapat kita lihat di slide berikutnya. Maka jurnal di sini di bagian debit itu ada penjualan sebesar 10 juta. Ini bagian kredit ada beban pokok penjualan senilai 6 juta. Di sini tuh 6 juta harga asli dari pembelian persediaan pertama. Dan berikutnya ada persediaan yang bakal dikurangi 4 juta karena pada entitas anak dan induk itu kan tidak ada boleh keuntungan. Karena di awal tadi penjualannya 10 juta, maka nanti di laporan konsolidasi itu kita tetap nyatatnya senilai 6 juta. Kita masuk ke skenario ketiga, itu sebagian persediaannya belum terjual atau baru terjual itu 75%. Seperti di awal PT Palapa itu membeli persediaannya sebesar 6 juta yang kemudian dijualnya kepada PT Samudra sebesar 10 juta. Kemudian PT Samudra menjual ke perusahaan lain itu sebesar 12 juta. Bisa kita lihat di tabel, PT Palapa itu bahan pokok penjualannya tetap 6 juta dan penjualannya ke PT Samudra itu 10 juta sehingga dapat keuntungan di sini 4 juta. Kemudian di PT Samudra itu penjualannya 12 juta. Dan beban pokok penjualannya itu sebesar 7.500.000. 7.500.000 ini dapat dari mana? 7.500.000 ini tadi kan itu baru terjual sekitar 75%.
Kalau misalnya tadi terjual semuanya, itu kan berarti 10 juta. Nah, karena baru terjual 75%, berarti itu baru 75%-nya dikali dengan 10 juta, itulah didapatkan 7.500.000 karena baru sebagian dijual, belum semuanya. Sehingga laba yang diperoleh oleh PT Samudra ini sebesar 4.500.000. Sehingga di tabel sebelum konsolidasian ini tinggal kita jumlahkan saja antara PT Pelapa dan PT Samudra. 10 juta ditambah 12 itu 22 juta, dan 6 juta ditambahkan dengan 7,5 itu menjadi 13.500.000, dan berikutnya juga dengan laba kotornya. Kembali lagi, ini akan harus dieliminasi, jadi penjualannya kita eliminasi sebesar 10 juta dan beban pokok penjualannya kita eliminasi sebesar 9 juta. 9 juta ini dapatnya dari mana? Dari selisih antara beban pokok penjualan sebelum konsolidasi dan sesudah konsolidasi. Karena beban pokok yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi itu hanya sebesar 4,5 juta. 4,5 juta di sini itu diperoleh dari 75% dikali dengan 6 juta. 6 juta dari pembelian persediaan di awal. Sehingga seharusnya konsolidasi dalam laporan konsolidasi beban pokok penjualan di akhir itu adalah 4,5 juta. Padahal untuk sebelum konsolidasi itu kan harga pokok penjualan itu 13.500.000 ya. 13.500.000, sehingga 13.500.000 itu dikurangi dengan 4.500.000, sehingga ketemulah eliminasinya itu sebesar 9 juta. Sehingga nanti di laporan konsolidasinya itu untuk beban pokok penjualan itu sebesar 4.500.000. Dan 1 juta itu adalah keuntungan atas penjualan yang mana belum direalisasikan, sehingga dieliminasi dengan mengurangi dari akun persediaannya. Untuk akun persediaannya, laporan konsolidasi itu akan berkurang sebesar 1 juta. Karena 1 juta itu adalah keuntungan atas penjualan yang mana belum direalisasikan. Sehingga bisa kita lihat turun eliminasinya di sini, dibanding debit itu adalah penjualan sebesar 10 juta, dibanding kredit itu ada beban pokok penjualan sebesar 9 juta, dan persediaan itu sebesar 1 juta. Baiklah, tadi kan kita sudah belajar terkait dengan transaksi persediaan untuk beberapa skenario. Sekarang kita masuk ke penyusunan terkait dengan laporan konsolidasinya. Misalkan di sini diketahui terkait dengan neraca saldo ada 2 perusahaan, yaitu ada PT Nusantara dan juga PT Andalas per 31 Desember 2020. Jadi, ini sudah masuk laporan keuangan akhirnya. Dan teman-teman di sini diminta untuk menyusun laporan konsolidasinya berdasarkan informasi tambahan yang ada di sebelah kanan tabel. Bisa teman-teman di sini ada akun-akunnya. Ada akun akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi. Apa sih bedanya di antara akumulasi penyusutan sama akumulasi amortisasi? Jadi, istilah penyusutan itu untuk aset tetap. Itu dikenal dengan istilah namanya depresiasi. Sedangkan untuk amortisasi itu adalah penyusutan untuk aset tak berwujud. Jadi, ini berbeda pada objeknya. Kalau yang depresiasi untuk objek aset tetap, sedangkan kalau amortisasi itu objeknya adalah aset tak berwujud.
Kalau teman-teman lihat dari neraca saldo di sini, ada aset tak berwujud yaitu merek dagang. Sehingga akumulasi amortisasi yang dimaksud di sini adalah penyusutan untuk merek dagang. Dan teman-teman lihat di sini terkait dengan neraca saldonya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada informasi tambahan terkait dengan PT-PT Nusantara dan juga PT Andalas. Informasi tambahan di sini yang pertama, PT Nusantara telah membeli 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar 900 juta. Berarti di sini PT Nusantara itu adalah induknya, sedangkan PT Andalas itu adalah anaknya. Jadi PT Nusantara itu membeli seharga 900 juta dan cuma 75% dari saham PT Andalas. Berarti sisanya itu masih ada 25% lagi. Itu tuh adalah kepemilikan dari perusahaan non pengendali, di mana nilainya itu sebesar 300 juta rupiah. Kalau teman-teman lihat dari neraca saldo, di sini tuh PT Andalas sendiri itu kan struktur modalnya terdiri dari saham biasa, itu 800 juta. Dan juga saldo labanya 400 juta. Sehingga total struktur ekuitasnya itu adalah kalau ditambahin sebesar 800 ditambah 400 juta itu 1,2 miliar. 1,2 miliar. Jadi bisa kita lihat di sini apakah PT Nusantara itu membelinya sama dengan nilai tercatat ekuitas atau lebih dari nilai tercatat ekuitas. Karena kalau lebih berarti nanti ada goodwill-nya. Karena di sini belinya itu 75%, tinggal kita kalikan aja 75% dikali dengan nilai tercatat ekuitas dari PT Andalas, di mana nilainya itu kan ekuitasnya 1,2 M, sehingga 75% dikali dengan 1,2 M itu 900 juta. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasannya PT Nusantara itu membeli sahamnya pada PT Andalas itu sesuai dengan nilai tercatat ekuitasnya, sehingga tidak ada goodwill di dalam transaksi ini. Kemudian dari sisanya tadi, karena nilai totalnya itu 1,2 M dikurang dengan 900 juta hasil pembelian saham PT Nusantara, berarti sisanya 300 juta. Di sini dimiliki oleh perusahaan lain, selain dari PT Nusantara. Kemudian informasi tambahan kedua, selama tahun 2020 PT Andalas memperoleh laba sebesar 200 juta dan membagi dividen sebesar 50 juta. 200 jutanya itu diperoleh dari mana? Kalau teman-teman bertanya, bisa dilihat dari neraca saldo. Kalau laba kan penjualannya itu dikurangi dengan beban-beban. Jadi bisa teman-teman lihat di neraca saldo. Penjualan PT Andalas itu adalah 875 juta. Ini kita kurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan dari PT Andalas. Itu ada beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan. Itu kalau ditotalkan sekitar 675 juta. Jadi 875 juta dikurang dengan 675 juta itu adalah 200 juta. Dari situlah dapatnya 200 juta teman-teman. Tapi itu pun untuk PT Nusantara ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari tahu terkait dengan labanya PT Nusantara untuk periode 31 Desember, tinggal teman-teman kurangi penjualannya di sini. Itu penjualan di sini itu ada 4,8 miliar. Kemudian ada bagian laba 90 juta. Kita kurangkan dengan beban-beban yang dikeluarkan dari PT Nusantara. Sehingga nanti teman-teman bisa ketahui berapa laba dari PT Nusantara untuk 31 Desember 2020. Selanjutnya diketahui di sini bahwa PT Andalas membagi dividen sebesar 50 juta. Bisa dilihat dari neraca saldonya, di bagian dividen di sini ada 50 juta. Sedangkan untuk PT Nusantara di sini dia mengeluarkan dividen sebesar 300 juta.
Selanjutnya, ternyata dalam transaksi selama tahun 2020 itu, PT Nusantara pernah melakukan penjualan persediaan kepada PT Andalas yaitu sebesar 100 juta. Jadi ini adalah penjualan induk ke anak. Berarti transaksinya adalah transaksi hulu atau downstream. Di sini nominalnya 100 juta, padahal harga aslinya itu adalah 40 juta. Ada keuntungan yang diperoleh dari PT Nusantara itu sebesar 60 juta. Kemudian sampai tanggal 31 Desember ternyata persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual sama sekali. Di sini bisa kita di sini diminta untuk menyusun terkait dengan laporan konsolidasi untuk 31 Desember 2020. Langkah pertama yang kita itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu dari informasi tambahan yang diperoleh tadi. Yang pertama itu tadi kan PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas. Berarti untuk pencatatan yang pertama itu tadi kan PT Nusantara membeli 75%. Pencatatan pada 1 Januari 2020 kita bisa tahu bahwasanya investasi awal yang dilakukan PT Nusantara itu adalah sebesar 900 juta. Sebesar 900 juta. Sehingga di sini pada tanggal 1 Januari PT Nusantara akan menyusun jurnal yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian debit dan kreditnya adalah kas. Karena tadi kan membeli berarti dia mengeluarkan uang. Kemudian, ternyata selama tahun 2020 itu PT Andalas memperoleh laba sebesar 200 juta. Sehingga karena kita kesepakatan yang tadi memakai metode equity, kalau metode equity ini berarti kita anak perusahaannya itu laba, maka akan menambah investasi. Sedangkan kalau kebalikannya ketika anak perusahaan itu rugi, maka akan mengurangi investasi. Kalau dia laba berarti dia menambah investasi, kalau dia rugi berarti dia mengurangi investasi. Begitupun ketika anak perusahaan membagikan dividen, berarti juga akan mengurangi investasi. Balik lagi ke soal di mana PT Andalas memperoleh laba sebesar 200 juta sehingga di sini kita akan mengklaim hak dari PT Nusantara atas labanya PT Andalas karena PT Nusantara akan hanya membeli 75% saham PT Andalas. Maka dari laba 200 juta itu hanya berhak mengklaim sebanyak 75% dari PT Andalas. 75% di sini kita kalikan dengan tadi pendapatan laba itu 200 juta sehingga mendapatkan hasil 150 juta. 50 juta sisanya itu adalah hak dari non pengendali atau dari pemegang saham minoritas. Di sini kita tinggal jurnalkan untuk eliminasinya karena laba itu menambah. Berarti investasinya bertambah. Investasi bertambah itu di debit sebesar 150 juta, sedangkan untuk kreditnya bagian laba PT Andalas sebesar 150 juta. Kemudian sama juga untuk dividennya. Di sini PT Andalas itu membagi dividen 50 juta. Berarti dari 50 juta dividen yang dibagikan PT Andalas, hak PT Nusantara itu hanya 75%. Berarti tinggal kita kalikan 75% dikali dengan 50 juta itu sebesar 37.500. Sehingga PT Nusantara hanya berhak mendapatkan dividen itu sebesar 37.500. Selanjutnya kita beralih ke informasi tambahan yang ketiga. Ternyata diketahui selama tahun 2020 PT Nusantara itu pernah melakukan penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta. Padahal kan harga aslinya dari persediaan itu adalah 40 juta. Jadi di sini PT Nusantara itu menjual 10 juta dan 100 juta dan dia mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut adalah 60 juta. Karena di poin keempat, informasi tambahan bahwasanya sampai dengan 31 Desember itu ternyata persediaan belum terjual. Maka persediaan masih ada di PT Andalas. Berarti di sini karena belum ada di tabel karena PT Andalas belum ada penjualan atau transaksi penjualan terkait persediaan, maka untuk kolom PT Andalas ini masih kosong. Berarti untuk eliminasinya tinggal kita keluarkan saja terkait dengan transaksi yang terjadi di antara keduanya. Berarti untuk eliminasinya tinggal kita keluarkan saja tadi udah ya.
Eliminasi yang dikeluarkan itu terkait dengan transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak, yaitu penjualan sebesar 100 juta dan BPP atau beban pokok penjualan itu sebesar 40 juta. Sedangkan persediaan di sini itu untungnya ada 60 juta. Sehingga nanti ketika menyusun laporan konsolidasi, jumlah persediaannya itu harus kita eliminasi sebesar 60 juta. Kenapa? Karena harga aslinya itu cuma 40 juta. Kan kita sudah satu kesatuan ya, berarti sudah tidak ada lagi keuntungan di antara kita. Karena kita harus memakai harga aslinya itu sebesar 40 juta. Sehingga nanti untuk menyusun laporan konsolidasi, persediaan yang sudah dicatat oleh PT Andalas sebesar 100 juta kita kurangi dengan 60 juta. Karena nanti untuk persediaan itu kita akui sebesar harga nilai aslinya, yaitu 40 juta. Karena di sini kita bukan kepemilikan penuh, ada 25% hak minoritas yang harus kita perhitungkan juga. Ketika nanti menyusun laporan konsolidasi, maka langkah pertama kita harus menentukan berapa sih perubahan investasi yang sudah dilakukan oleh PT Nusantara. Jadi di sini awalnya itu kan PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas sehingga seharga 900 juta. Kemudian ternyata tadi selama 1 tahun 2020 itu PT Nusantara berhak atas laba PT Andalas sebesar 150 juta. Berarti di sini nilai investasi kita bertambah 150 juta. Kemudian PT Andalas membagi dividen. Padahal kalau kita pakai metode equity, dividen itu akan mengurangi investasi. Berarti di sini nilai investasi kita berkurang sebesar dividen yang kita dapatkan, yaitu tadi 37.500. Sehingga nilai investasi kita yaitu ketika ditotalkan 1.012.500.000. Tetapi karena tadi ada penjualan, di mana penjualannya tadi PT Nusantara mengambil untung 60 juta dari anaknya, sehingga 60 juta kita eliminasi. Karena PT Nusantara itu tidak boleh mencatat transaksi antar kedua belah pihak. Jadi setelah dikurangi 60 tadi, saldo akhir investasinya itu adalah 952.500.000. Setelah kita cek di neraca saldo 31 Desember, ternyata sudah betul bahwasanya investasi pada PT Andalas dicatat sebesar 952.500.000. 952.500.000 ini nilai investasi kepemilikannya 75%. Jangan lupa ada kepemilikan minoritas itu sebesar 25%. Yang harus kita perhitungkan ketika nanti PT Nusantara menyusun laporan konsolidasinya. Di sini diketahui kepemilikan dan pengendali. Pada soal diketahui nilai wajar dari kepentingan dan pengendali itu awalnya sebesar 300 juta. Jadi 1 Januari nilai awalnya itu tadi 300 juta. Kemudian ada bagian laba dari PT Andalas itu sebesar labanya 200 juta. 150 juta tadi kan diklaim sama PT Nusantara. Berarti sisanya itu 50 juta adalah kepemilikan saham minoritas. Kemudian begitu dengan dividen tadi kan 50 juta, diklaim sama PT Nusantara itu haknya 37.500.000. Berarti sisanya itu ada 12.500.000 hak untuk pemegang saham minoritas, sehingga saldo akhir dari nilai investasi untuk pemegang saham minoritas itu adalah sebesar 337.500.000. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai investasi, kita menentukan perubahan terkait dengan laba ditahan, baik itu dari PT Nusantara dan juga PT Andalas. Di sini bisa kita lihat dari neraca saldonya per 31 Desember, itu saldo laba untuk PT Nusantara terkait di situ tercatat 1.500.000.000, 1,5 miliar. Kemudian ditambah dengan laba dari PT Nusantara itu sebesar 690 juta. Diperoleh dari neraca saldonya yaitu penjualannya 4,8 M ditambah dengan 90 juta dikurangi dengan beban yang dikeluarkan PT Nusantara. Sehingga nantinya ketemu laba PT Nusantara untuk tahun 2020 itu sebesar 690 juta.
Kemudian untuk dividennya bisa kita lihat dari neraca saldo bahwasanya PT Nusantara itu membagikan dividen sebesar 300 juta. Sehingga saldo laba atau laba ditahan untuk konsolidasinya nanti yaitu sebesar 1.890 juta. Begitupun untuk saldo laba PT Andalas. Juga harus kita hitung lagi, yaitu pada awal neraca saldo 31 Desember di situ saldo laba PT Andalas itu 400 juta. Kemudian ditambah dari laba sendiri itu 200 juta. Terus dikurangi dengan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas itu sebesar 50 juta. Sehingga saldo akhir PT Andalas itu laporan konsolidasinya nanti itu adalah sebesar 550 juta. Selanjutnya tinggal kita susun kertas kerja konsolidasinya. Di sini misalkan kita menyusun terkait dengan laporan posisi keuangannya, sehingga kita tinggal mengambil datanya dari neraca saldo 31 Desember 2020. Tetapi yang berbeda di sini itu adalah saldo laba. Saldo labanya itu bukan lagi 1,5 M, melainkan 1,89 M. Begitupun dengan PT Andalas, berarti nanti saldo labanya itu menjadi 550 juta. Untuk terkait dengan nilai asetnya, kita tidak perlu menghitung karena di sini neraca saldonya itu sudah per 31 Desember 2020. Sehingga kita hanya perlu memperhatikan terkait dengan tadi transaksi persediaannya, kemudian menghitung nilai investasi untuk memegang saham minoritas, sama saldo laba untuk entitas induk dan entitas anak. Jadi, tinggal kita masukkan akun-akun yang ada pada neraca saldo untuk laporan posisi keuangan. Di sini kita masukkan untuk kolom konsolidasinya seperti biasa, tinggal kita jumlahkan tadi kas PT Nusantara, kas dari PT Andalas, totalnya menjadi 1.687 juta. Ini kita tambahkan. Itu kita tambahkan ya. Kemudian berbeda di sini adalah yang persediaannya, karena tadi persediaan aslinya itu PT Nusantara kan 40 juta, tetapi dijual ke PT Andalas itu 100 juta. Berarti di sini ada keuntungan yang diambil PT Nusantara itu 60 juta. Padahal kalau transaksi satu kesatuan entitas itu kan tidak boleh mengambil keuntungan, sehingga persediaannya itu kita kurangi 60 juta. Sehingga persediaan di sini sendiri itu 650 juta. Ditambah 400 juta dan dikurangi 600 juta, itu dapatlah hasilnya 990 juta. Kemudian yang kita eliminasi kedua yaitu adalah eliminasi terkait dengan akun investasi pada PT Andalas, karena sudah menjadi satu kesatuan maka tidak ada lagi investasi-investasian. Kita eliminasi itu sebesar 952 juta. 952 juta. Ini dia. Eliminasi selanjutnya itu investasi kan terdiri dari saham biasa dan saldo laba, sehingga ini nih juga kita harus eliminasi. Jadi kita buang di sini untuk laporan ini kita buang di sini. Untuk laporan konsolidasi yang dicatat itu hanya saham biasa dan juga saldo laba induknya. Jadi saldo laba anaknya itu tidak dicatat di laporan konsolidasi. Jangan lupa juga di sini ada kepentingan untuk pengendali, karena tadi PT Nusantara itu hanya membeli 75% dari saham Andalas, sehingga ada 25%-nya lagi yang harus kita catat di laporan konsolidasi, yaitu sebesar 337.500. Karena kepentingan pengendali ini termasuk dalam modal, sehingga pada jurnal eliminasi itu kita pindahkan ke dalam kredit, karena kan kalau modal bertambah itu di kredit. Sehingga setelah kita tambahkan nanti itu total asetnya menjadi 8.227.500 rupiah. Dan juga total liabilitas dan ekuitas itu sebesar 8.227.500, sehingga di sini sudah balance ya. Sekarang di sini kita masuk ke transaksi penjualan jasa. Jurnal eliminasi atas transaksi penjualan jasa antar entitas induk dan entitas anak dibuat dengan penghapusan pendapatan dan beban terkait.
Contohnya di sini dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi, PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Pada Desember 2020, PT Palapa memberikan jasa perawatan mesin kepada PT Samudra sebesar 20 juta. Tangguhan telah dikirim pada 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. PT Samudra sebelum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PT Palapa akan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi di sini PT Palapa itu adalah sebagai pair-nya atau induknya, dan PT Samudra itu sebagai anaknya. Pada tahap pencatatan, untuk mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS, jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 200 juta. Dan untuk mencatat beban perawatan mesin, itu jurnalnya adalah beban perawatan pada utang usaha sebesar 20 juta. Pendapatan jasa yang diakui pada PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PT Samudra. Sedangkan dari sisi PT Samudra, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut ya. Jurnalnya adalah pendapatan jasa pada beban perawatan sebesar 20 juta. Dan untuk mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS, jurnalnya adalah utang usaha pada piutang usaha sebesar 20 juta rupiah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.